Oke, kita lanjut lagi ya. Sebelumnya kita sudah setup database kita ya. Kita sudah mempunyai dua tabel yang sudah kita tambahkan dari bawaan Laravel UI-nya. Kalau dari bawaan Laravel UI-nya kan user sini ya. Nah, jadi kita sudah buat user dummy dan juga table group dan juga table chats. Nah, sekarang kita pergi ke Visual Studio Code-nya, kalian install Laravel Livewire-nya ya. Nah, di sini saya clearkan aja dulu terminalnya. Nah, sekarang saya ketikkan composer require Livewire. Kita tunggu sampai selesai ya. Nah, sambil menunggu ya, kita lihat di dokumentasi Livewire-nya yang akan kita pakai nanti itu adalah Livewire polling ya. Nah, Livewire polling ini intinya itu sih dia tuh bakalan merefresh komponen kita gitu. Jadi ini adalah alternatif misalkan kalian pernah menggunakan Laravel Echo, Pusher atau WebSocket. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja ke text editornya. Nah, instalasi kita udah selesai, kita clear aja lagi, kita close terminalnya. Nah, di sini kita pergi ke views. Di bagian layout sini, di app-nya ini, master layout-nya ya, kita tambahkan aja Livewire. Oke, style. Setelah itu di bawahnya kita tambahkan Livewire script. Nah, sebenarnya bisa kalian tambahkan stack aja, terus nanti kalian buat script gitu ya. Terus kalian push aja nanti Livewire-nya di sini. Sebenarnya lebih bagus seperti itu ya. Cuman untuk tutorial saya buat aja di sini gitu ya. Oke, kita save aja. Sekarang saya buat komponennya ya. PHP artisan Livewire komponennya apa tuh namanya? Kita buat aja message ya. Nah, seperti ini aja. Oke, kita buat no aja, ini hanya survei. Kita clear. Setelah itu kita pergi ini ya ke chat sini. Kita copy aja row-nya atau kontainernya, langsung kita copy. Setelah itu kita buat sini Livewire component. Nah, ini kita hapus saja, kita tidak memanggil variabel. Di sini kita panggil nama apanya? Nama Livewire-nya. Nama komponen Livewire-nya ya, lebih tepatnya. Oke, di sini kita pergi ke komponennya. Nah, ini kan komponennya, kita paste aja. Ops, kita paste di sini. Nah, setelah itu kita cek kembali browser kita apakah ada error. Oke, aman ya, gak ada error ya. Sekarang kita pergi ke Livewire-nya, app http livewire message. Nah, di sini yang perlu kita panggil adalah ini dulu ya, table group dulu ya. Nah, ini kan kita di database belum punya data dummy-nya nih, kita buat aja dulu ya. Group yang pertama tuh ini buat aja ID 1, ID 2, ID 3, namanya itu keluarga ya, grup keluarga. Terus yang ini alumni, terus yang ini kantor gitu ya. Kita save sekarang. Setelah itu kita pergi ke Livewire-nya. Di sini kita buat property namanya groups. Terus di sini buat kita panggil mount. Mount ini intinya sih data apa yang harus kita panggil di awal gitu ya. Intinya gitu. Nah, di sini kita buat this mount. Bukan mount tapi groups, sama dengan group. Kita panggil modelnya ya. Group apa tuh? Get. Nah, ini kan udah kita buat nih property grupnya. Nah, ini kan udah kita buat nih property groupnya. Sekarang kita pergi ke komponennya ya. Nah, di sini kita for each saja langsung. For each groups. Nah, aliasnya saya buat item aja ya. Kita panggil aja yang ini. Yang dummy keduanya kita hapus saja. Terus yang ini kita panggil item name ya. Oke, sekarang kita lihat hasilnya. Oke, berhasil dipanggil ya. Sekarang kita buat ini jadi capital ya, biar lebih bagus. Text kapitalis. Kita lagi hasilnya. Oke, udah cukup baik ya. Sekarang kita panggil bukan panggil sih, lebih tepatnya ketika saya klik ini dia muncul ininya, card ininya, dan juga sekaligus title-nya ya. Sekarang kita pergi ke Livewire-nya. Oke, di sini kita buat beberapa property. Yang pertama property public user. Nah, di sini kita panggil this user sama dengan user bukan user tapi autentikasi user, seperti ini. Kita panggil autentikasinya, kita import ya. Setelah itu kita lihat hasilnya di browser. Seharusnya ini error ya. Nah, error dia karena dia harus login dulu. Kita pergi ke rootnya ya. Di root ini kita buat middleware, root middleware, kasih di sini autentikasi, terus ini group. Di dalam grup ini kita buat function. Setelah itu kita masukin
rootnya di dalam function itu. Oke, sekarang saya refresh, dia harus login dulu. Nah, sekarang kita ketik aja user1 @example.test, passwordnya password ya. Kita enter aja. Oke, di sini ada masalah lagi, autentikasi tidak ditemukan. Sekarang kita cek di sini. Oke, kita belum save ya. Kita save lagi, kita lihat hasilnya. Oke, berhasil ya. Sekarang kita login sebagai nama Lukas ya. Nah, ketika grupnya tidak di klik di sini, maka ini hilang dong, ya kan? Sekarang kita coba. Kita buat properti baru di sini public group. Nah, kita buat aja di sini null defaultnya. Setelah itu kita pergi ke komponen. Di sini kita buat if jika grupnya tidak sama dengan null. Jika grupnya tidak sama dengan null, maka munculkan code-nya. Kita refresh. Oke, kosong ya. Sekarang kita buat metode di sini where click. Apa tuh? Mungkin saya buat di sini select group. Nah, kita open aja ID grupnya. Kita kasih kurung kurawal ya. Oke, di sini kita pergi ke left wire-nya lagi ya. Kita buat metodenya public function apa nih? Select group ya. Kita ambil ID-nya yang dioper tadi. Setelah itu kita buat sini this group sama dengan apa tuh? Group find ID. Nah, sekarang kita klik di sini, ini kita panggil langsung. Jika ada grupnya, maka kita panggil group name. Nah, kita lihat hasilnya, kita refresh, nggak ada ya. Kita klik keluarga, muncul keluarga. Kita klik alumni, muncul alumni. Kita klik kantor, muncul kantor. Oke, sekarang kita panggil chatnya. Di sini kita pergi ke text editor lagi, kita pergi ke live wire-nya lagi ya. Dikarenakan ini tuh bersifat render ya. Jadi ketika kita klik alumni dia render, klik keluarga dia render. Nah, maka dari itu saya buat aja di sini chat, variable chats ya, sama dengan null. Akan tetapi jika grupnya tidak sama dengan null, maka chatnya yang seharusnya null kita ganti jadi ada chatsnya. Chats sama dengan chat apa nih? Where group ID-nya sama dengan this group ID. Nah, kita panggil get di sini ya. Terus kita import di sini biar tidak ada error, kita operkan ke sini. Chat. Nah, kita kembali ke komponen lagi ya. Sekarang kita apa nih? Sekarang kita hapus dulu, sisakan satu aja ya. Oke, tinggal tersisa satu. Kita buat perulangan di sini. Chat. Kita buat aja aliasnya item aja ya. Nah, di sini saya langsung masukkan ke dalam for each. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Apakah kosong? Ya, seharusnya kosong ya karena belum ada chatnya. Nah, di sini saya jalankan form ini dulu ya. Kita pergi ke sini. Kita buat metodenya where click. Apa tuh where click? Bukan di sini, tapi lebih tepatnya di sini. Where click, metodenya itu send ya. Terus di sini kita buat where model. Kita ambil properti namanya itu message. Nah, sekarang properti ini kita buat di sini namanya itu public message. Nah, sekarang kita buat di sini metodenya. Nama metodenya tadi apa kita buat? Public function send ya. Nah, di sini kita buat kita validasi ya, validate. Nah, di sini kita tambahkan apa tadi nama propertinya? Message ini ya, kita copy aja, kita pastekan di sini. Dia itu harus required, harus terisi ya. Jika tidak terisi maka munculkan error ya. Nah, di sini setelah dia sudah melewati validasi langsung kita masukkan di sini chat apa tuh create ya. Setelah itu apa? Group ID sama dengan this group ID. So, kita buat lagi di bawahnya user ID. Di sini apa? This user ID. Terus di bawahnya lagi apa? Ya teksnya ya. Oke, saya lupa nama kolomnya apa. Chats. Nama kolomnya message. Sekarang tambahkan sini message. Terus ini apa? Ya ini properti dari message ini. Nah, setelah diisi dia seharusnya dikosongkan ya propertinya, tapi kita nanti aja buatnya. Kita cek dulu hasilnya. Sekarang saya refresh, saya klik keluarga, kita send. Error ya, kenapa error? Oke, kita cek kembali errornya apa. Message required. Oke, kita pergi ke komponennya where model. Oke, di sini udah benar seharusnya. Oke, kita cek lagi kembali apakah ada masalah. Oke, di sini sepertinya ada masalah. Coba saya buat ini bukan message tapi chat ya coba. Mungkin dia bingung mungkin ya karena nama kelasnya message juga gitu. My text mungkin ya, my text. Kita copy
copy, kita paste di sini juga kita paste. Kita lihat hasilnya, kita refresh. Saya klik keluarga, kita klik send. Tidak muncul apa-apa. Kenapa nih? Karena wire click send. Kita pergi ke message sini, send udah benar ya. Mungkin di chatnya ini dia ada variable ya. Coba kita buat protected-nya jadi kosong. Protected, guarded, kosong ya. Jadi semua kolom bisa diisi. Sekarang kita refresh, kita klik ini, kita send, ada error. Oh iya, seharusnya ini kita munculkan dong errornya. Di sini kita buat error sama dengan my text and error. Jika ada error di property my text ya, maka kita panggil class is invalid. Nah, kita kembali ke browser, kita refresh, kita klik keluarga, kita send. Nah, muncul errornya ya. Sekarang ketika saya klik sini, hello, saya send. Try to get property ID, tidak ditemukan nih. User ID. Oke, di sini ada masalah di bagian sini. This users, bukan user tapi user. Oke, kita refresh lagi. Sekarang kita klik keluarga, kita chat lagi. Hello, kita send. Nah, berhasil ya. Kita cek lagi. Hello kedua, kita send lagi. Muncul ya. Nah, sekarang ini kan kita login sebagai milik kita ya. Seharusnya dia ke kanan dong. Nah, kita buat di sini di LiveWire message-nya kita buat text and. Terus juga ininya kita ganti dong dengan nama kita. This user. Ops, bukan this user tapi di item sini panggil user ID dong. Terus juga ini panggil apanya? Pesannya ya. Kita refresh ini di item group, bukan item tapi message. Terus ini juga ininya kita panggil created add-nya ya. Item created add. Kita lihat hasilnya, kita klik keluarga. Oke, sesuai yang kita inginkan ya. Cuman di sini ada kelemahan, bukan kelemahan, ada kesalahan. Kita bukan panggil user ID-nya tapi panggil namanya ya. Nama usernya. Di sini ada permainan eloquent ya di sini. Kita pergi ke grup. Nah, di sini kita bukan di grup tapi di chat lebih tepatnya. Kita buat di sini function, public function user this belongs to user class. Nah, kalau kalian perhatikan, kita kan di sini manggil user ID ya. Kita pasti kita menerima apa tuh? Menerima ID user dong di sini. Nah, kita butuh data-data dari user ID ini nih. Nah, dengan cara belongs to ini. Nah, di model chat sekarang kita pergi ke komponen, kita panggil. Ini kan kita lagi di chat nih, di model chats. Kita panggil eloquent kita, namanya apa tadi? User ya. Terus apa? Panggil namanya. Kita refresh, kita lihat hasilnya. Kita klik keluarga. Oke, di sini kita pergi ke chat, kita lupa return. Kita save, kita lihat hasilnya, kita refresh, klik keluarga lagi. Nah, terpanggil namanya. Oke, kita ketik lagi di sini hello, apa kabar? Kita send. Oke, berhasil ya. Nah, di sini kita mengalami beberapa bug ya. Nah, untuk bug-bug ini bakalan kita selesaikan di video selanjutnya. Oke, sampai jumpa.